Teman-teman, apa bisa melihat tampilannya? Iya. Wadih. Wadih, Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ansitu wasma'u ayuhat talamid. Sanabda'u darsana al-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat talamid wa talamidah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naharukum sa'id. Sa'idun Mubarak. Alhamdulillah. Ayyul yaumil an ayuhat talamid wa talamidah? Yaumul Jum'ah. Al-an yaumul jum'ah. Tayyib. Ya ma'asyirat talamid wa talamidah rahimakumullah. Qabla an nabda'a darsana hayya bina nad'ullaha azza wa jalla la'allahu yu'tina ni'aman katsiratan wa ilman nafi'an, amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Di sini Bapak Guru sudah menyiapkan teks doanya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman, amin. Tayyib ya ma'asyirat talamid wa talamidah. Wal'an sa'unadi asma'akum wahidan fawahidan fi kashfil hudur. Sebelumnya Bapak Guru akan mengabsen kalian. Idza kunta rajulan fakul hadir. Idza kunta nisa fakul hadirah. Fahimtum? Tayyib. Ahmad Muzakir. Hadir, Ustaz. Ahmad Dian. Hadir, Ustaz. Ahmad Soleh Karsa. Hadir, Ustaz. Siti Iswatun Hasanah maujudah? Hadirah. Siti Emma Hapsari? Hadirah, Ustaz. Siti Wirianti? Hadirah, Ustaz. Man lam yahdur hadal yaum ayuhat talamid wa talamidah? Wahyu, Ustaz. Wahyu. Wahyu Aidon. Wahyu Aidon. Boleh kan? Limada huwa lam yahdur kulla yaum. Marid, Ustaz. Oh, maridun bil humma atau maridun soal atau sudah. Tayyib. Tayyib. Sudah, Ustaz. Tayyib ya ayuhat talamid wa talamidah. Untuk materi kita kali ini langsung saja Bapak Guru akan menyampaikan kepada Anda sekalian. Materi kita hari ini adalah al-hayatu fil usrah. Al-hayatu fil usrati, yaitu kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga sebagaimana di sini yang tertuang dalam buku, ya. Jadi kalian mungkin juga memegang buku tersebut. Anak-anak silakan kalian bisa buka buku tersebut pada halaman 5. Jadi keluarga adalah permata dalam kehidupan kita. Tanpanya kita bukanlah apa-apa. Karena keluarga itu adalah segala-galanya, begitu. Harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Nah, dalam hal ini nanti kalian akan mengenal tentang kosakata ayah, ibu, kemudian kakak, adik, nenek, kakek, paman, bibi, dan lain sebagainya yang merupakan bagian daripada anggota keluarga. Nah, namun sebelumnya berikut Bapak Guru ingin menyajikan sebuah lagu bagi kalian. Tujuan Bapak Guru adalah setelah kalian mendengarkan lagu ini, nanti kalian bisa semakin akrab, semakin timbul rasa saling menyayangi, menghormati antar sesama keluarga kalian. Silakan disimak terlebih dahulu untuk mencarikan suasana.
Yang hafal lagunya bisa bersama-sama menyanyi. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abang, mencari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abang, restu sapi perkata bagi kami putra putri yang siap berbakti. Iya, begitulah anak-anak sekalian. Saya rasa cukup sampai di sini Bapak Guru memutar lagu ini ya. Jadi setelah mendengarkan lagu ini, Bapak berharap nanti kalian semakin menyayangi keluarga kalian ya, semakin menghormati serta akur dengan keluarga kalian, terutama kepada Bapak Ibu kalian yang telah berjuang mengorbankan segala-galanya untuk menghidupi kita semua anak-anak sekalian. Baiklah, tadi Bapak Guru sudah menyampaikan kepada kalian bahwasannya materi yang akan kita pelajari adalah al-hayatu fil usroh. Di sini Bapak Guru menyajikan ya, menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita ini belajar itu ada tujuannya. Apa sih tujuannya kita itu belajar tentang al-hayatu fil usroh? Nanti kalian itu dapat sangu apa ya? Dapat ilmu apa setelah belajar masalah al-hayatu fil usroh ini ya? Jadi yang pertama, setelah mendengarkan audio pembelajaran, nanti Bapak Guru akan banyak sekali memutar audio pembelajaran visual ya. Jadi peserta didik nanti dapat melafalkan mufrodat atau kosakata bahasa Arab tentang kehidupan keluarga yang di dalamnya itu kalian nanti akan mengenal istilah-istilah daripada anggota keluarga, misalnya abun, ummun, ahun, uhtun, wa ghairu dzalik dan lain sebagainya. Nah, yang kedua nanti setelah kalian mendengarkan audio pembelajaran lagi, nanti kalian dapat mengemukakan tindak tutur meminta perhatian atau mulahadhah. Jadi mulahadhah itu adalah kalimat untuk meminta perhatian. Ya, jadi misalnya, apakah kamu sudah paham? Bukankah begitu keterangan dari saya? Nah, jadi seperti itu. Lihatlah buku ini, lihatlah gambar itu. Nah, itu adalah kalimat untuk meminta perhatian. Kemudian mengecek pemahaman al-isti'ab. Ya, al-isti'ab itu adalah mengecek pemahaman dan mengungkapkan pendapat atau taqdimul ara. Mengemukakan pendapat, misalnya menurut pendapat saya, menurut pemikiran saya harusnya begini, begitu, dan juga lain sebagainya. Nanti bisa kalian dapatkan setelah ini. Yang ketiga adalah setelah mendengarkan audio pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi bunyi ujaran kata bahasa Arab tentang kehidupan keluarga. Al-hayatu fil usrah dengan makhraj yang benar, serta dengan tajwid yang benar. Karena apa? Karena kita tahu ya anak-anak bahwasannya bahasa Arab itu kadang-kadang ada kesamaan pelafalan, namun di situ itu sebetulnya ada beda bacaan. Misalnya ada bacaan matnya, ya misalnya hal dengan hal. Ya, jadi begitu. Nanti misalnya juga har dengan harun. Nah, nanti bisa kalian dapatkan setelah ini keterangannya ya. Kemudian nanti setelah itu kalian saya bentuk kelompok ya. Jadi berdiskusi. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memperoleh informasi tersurat dari teks yang didengar tentang kehidupan keluarga. Kemudian juga setelah berdiskusi, kalian setelah menggali informasi, kalian nanti bisa mengemukakan informasi atau mendemonstrasikan dari gambar yang nanti Bapak Guru akan sajikan dalam LKPD tentang kehidupan keluarga.
Ya, untuk lebih jelasnya perhatikan hal-hal berikut. Namun yang perlu diketahui untuk kesempatan kali ini sementara Bapak Guru adalah memfokuskan pada maharoh istima' dan kalam. Apa itu istima' anak-anak? Mungkin ada yang tahu. Ya, Mendengar Ustaz. mendengar. Mungkin dalam bahasa Inggris adalah listening ya. Iya. Listening. Kemudian kalau kalam, di sini Bapak Guru sudah mencantumkan gambar untuk memudahkan kalian tahu gitu loh. Kalam itu adalah speaking. Ngomong. Iya, Ngomong. ngomong atau speaking kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi kan kalian selama ini mungkin lebih banyak menerima bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Ya, jadi kalau istima itu adalah listening, mendengar, kalau kalam itu adalah speaking atau berbicara. Thayyib, ya ma'asyirat talamid wa talamidah. Sekarang perhatikan al-mufradat wal ibarah. Kosakata dan ungkapan-ungkapan berikut ini. Yang mana dalam kosakata ini itu adalah berkaitan dengan anggota keluarga. Nah, karena di sini adalah istima', dengarkan ya, Bapak Guru akan memutarkan audio atau video kepada kalian. Tolong dengarkan baik-baik. Ya, nanti kalian Bapak Guru akan tanya beberapa kosakata dari yang kalian dengar setelah ini. انظر واستمع وأعد. أعضاء الأسرة: أب، أب، والد، والد، أم، أم، والدة، والدة، ابن، ابن، ولد، ولد، ابنة، ابنة، بنت، بنت، أخ، أخ، أخت، أخت، جد، جد، جدة، جدة، عم، عم، عمة، عمة، خال، خال، خالة، خالة، حفيد، حفيد، حفيدة، حفيدة، زوج، زوج، زوجة، زوجة. Tayyib ya ma'asyirat talamid wa talamidah. Setelah kalian mendengar apa tadi itu namanya video itu tadi ya, setelah kalian mendengar video tadi, apakah kalian sudah tahu, mengerti, menyebutkan anggota keluarga? Apakah sebelumnya kalian belum pernah mendengar tentang nama-nama anggota keluarga ini? Bagaimana? Monggo jangan malu-malu. Apakah di antara kalian di sini ada yang sudah mengerti sekilas terkait dengan video yang tadi Bapak tayangkan? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Ya, kalau sudah,
Coba ya Bapak Guru ingin mengetes sampai di mana pemahaman kalian atau hafalan kalian terkait dengan kosakata anggota keluarga ini. Tentunya setelah kalian tadi mendengarkan video yang Bapak tayangkan. Coba Ustadz Mansur. Coba Ustadz Muzakir. Ya, Coba Ustaz. yang coba lafalkan yang deret pertama 1, 2, 3, 4 kosakata sekaligus dengan maknanya. Bapak Guru ingin tahu sejauh mana kamu itu melafalkan kosakata, melafalkan bacaan Arab terkait dengan makhraj dan juga tajwidnya sekaligus maknanya bagaimana. Silahkan. Abun. Walidun. Artinya ayah. Ummun. Walidatun. Artinya ibu. Ibnun. Waladun. Artinya anak laki-laki. Ibnatun. Bintun. Artinya anak perempuan. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan anak-anak yang lain kepada saudara Muzakir yang sudah dengan tepat sekali melafalkan serta menerjemahkan kosakata pada deret yang pertama. Coba untuk deret yang kedua, sama dengan saudara Muzakir, melafalkan deret yang kedua dari ahun sampai dengan jaddatun. Mungkin ada yang bersedia sebelum Bapak Guru menunjuk. Kalau tadi minar rijal, coba sekarang minan nisa, anak-anak. Mungkin saudari Iswatun bersedia. Nanti kalau benar saya berikan permen. Baik, Ustaz. Kalau dikasih permen baru mau. Umun ya, Ustaz. Dari ahun. Akhun, saudara laki-laki. Ukhtun, saudari perempuan. Jadun, nenek, kakek. Jaddatun, nenek. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan juga anak-anak. Nah, bagus ya. Kemudian untuk yang lain nanti Bapak Guru beri kesempatan di lain waktu ya. Jadi tenang saja. Bapak Guru di sini materinya masih banyak. Kita lanjut pada yang bagian selanjutnya. Di sini adalah menyebutkan ungkapan meminta perhatian atau mulahadhat. Ya, meminta perhatian kalau kita itu ngomong dengan orang lain, kemudian mereka itu tidak memperhatikan, maka di sini perlulah kita meminta perhatian kepada mereka agar apa yang kita omongkan itu diperhatikan atau didengar. Ya, contohnya seperti ini, kalian dengarkan lagi. Talabul ihtimami awil mulahadhah. Menyebutkan ungkapan meminta perhatian atau mulahadhah. أولا لو سمحت يا أخي انظر هذه الصورة. ثانيا يا أبنائي اهتموا جيدا. ثالثا أريد أن أشرح لك هذا الدرس فاسمع جيدا. رابعا التفتي هناك يا أختي، هناك أبوك وأمك. Ya, itu tadi keterangan terkait dengan mulahadhat atau meminta perhatian. Lau samahta ya akhi. Jika berkenan engkau wahai akhi, saudaraku, undur hadhis surah, perhatikan gambar ini. Ya, jadi itu kan perhatikan gambar ini artinya kan meminta perhatian agar saudaranya itu betul-betul
melihat akan gambar yang dimaksud oleh yang meminta perhatian itu. Yang kedua, ya abnai, wahai anak-anakku, ihtamu jayidan. Ya, jadi perhatikan betul-betul. Uridu an asyraha laka hadad dars. Mungkin ada yang tahu maknanya. Silahkan. Yang tahu maknanya bagaimana ini? Ayo, kalau tadi yang bisa jawab saya kasih permen, sekarang mau saya tingkatkan lagi hadiahnya. Mungkin ada yang bersedia menjawab sebelum hadiahnya hangus. Kebiasaan anak-anak ini ya, kalau tidak ditunjuk tidak mau jawab. Ya, tidak boleh begitu ya. Ananda Mansur, Ustaz. Ananda Mansur di sini kan sebagai observer. Afwan ya. Nggak berani ya. Saya akan pelajaran ini, saya akan menjelaskan pelajaran ini. Fasma jayidan, dengarkan baik. Baik, semuanya ini contoh-contoh yang tadi disebut ini merupakan bagian daripada mulahadhat. Nah, sebetulnya ada yaitu al-isti'ab dan juga taqdimul ara, namun karena waktunya di sini kurang memungkinkan, ya nanti Bapak akan sampaikan pada kesempatan atau waktu yang lain. Ini Bapak akan lompati dulu, nanti kalau waktunya tepat nanti Bapak sampaikan pada kesempatan yang lain. Sekarang kita beralih ke sini. Di sini ini adalah mengidentifikasi bunyi ujaran bahasa Arab. Mengidentifikasi bunyi ujaran bahasa Arab itu maksudnya dalam hal apa? Kita akan tahu bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang secara pelafalan itu hampir sama, namun tulisannya itu berbeda. Kita tahu kalau bahasa Arab itu, kalau berbeda anak-anak tulisannya, otomatis maknanya juga berbeda. Makanya kalau kalian ngaji Al-Quran, ya itu harus betul-betul fasih tajwidnya dan makhrajnya. Khawatir nanti maknanya Al-Qurannya itu salah. Begitu anak-anak sekalian. Di sini ada kata jamal. Ada pula kata jamalun. Ada kata mator. Ada matorun. Kalau jamal yang tidak ada alifnya artinya adalah camel. What's the meaning is camel, anak-anak? Unta. Kalau jamalun ini artinya adalah Indah. Ya, indah. Indah apa bahasa Inggrisnya? Kalau beautiful kan cantik ya. Beauty. Mator adalah Hujan. hujan. Sedangkan maporun artinya adalah Kereta. Ini kalian bisa ya. انظر واستمع. جمل جمل جمال جمال مطر مطر مطار مطار. Ya, itulah beberapa contoh anak-anak. Contoh kata-kata yang tulisannya yang pelafalannya itu hampir sama, tapi sebetulnya bacaannya itu berbeda ya. Jadi pelafalannya hampir sama, tapi sebetulnya ada perbedaan lah begitu maksudnya. Ya seperti jamalun, kemudian jamalun. Nah, di sini ada bacaan matnya, bacaan panjangnya begitu. Nah, apakah dari sini ada yang perlu dipertanyakan terkait dengan perbedaan kata bahasa Arab ini yang hampir sama atau mengalami sedikit kemiripan? Ada pertanyaan? Indakum as'ilah? Tidak ada. Nothing? Oke, thank you. Wanastamir. Nah, sekarang untuk mengetes kemampuan kalian terkait dengan keterangan tadi, di sini ada beberapa kata-kata yang sama namun sebetulnya berbeda, ya. Coba di sini saya bertanya lagi ya kepada kalian ya. Siap saya tanya anak-anak, enggak usah takut ya. Enggak usah dipikir berat
dijalani aja. Oke. Ya, coba di sini. Untuk nomor 1. استمع واختر أصح الأجوبة. Nomor 1 yang jawab langsung dijawab. بل بل Mana saudari Emma? Yang mana jawabannya? Yang pertama tuh. حار Wah, ini حار. tidur ini ya orangnya ini ya. Tidur Ustaz. Ah, ini tidur ini ya. Apa gara-gara begadang nonton Piala Dunia ini ya? Ya, kebiasaan Ustaz. Kebiasaan. Coba yang kedua ini ya, saudara Dian. Coba dengarkan baik-baik. صدقة. Oh, kok sudah nomor 3? Sebentar, ini gara-gara Ustazah Emma, Ustaz. ya gara-gara nilai استمع sebelah واختر أصح الأجوبة. Ustadz Dian. Ini yang mana? Yang pertama apa yang kedua? بل Yang mana Ustadz Dian? بل Oh, ini juga حار. ternyata. Wah, biar sudah. Nanti yang tidur-tidur Bapak Guru nanti berikan sanksi ya. Baik anak-anak sekalian, itu tadi ya apa namanya terkait dengan perbedaan kata-kata ya yang sebetulnya itu hampir sama, namun sebetulnya di situ ada sedikit perbedaan. Tentunya kalian setelah mendengar video sekilas, insya Allah kalian bisa membedakan ya mana kata yang dimaksud oleh video ini. Misalnya yang nomor 1 tadi. حار. Langsung nomor 2 saja ini har. Berarti karena di sini bacaan mat, ini adalah صدقة. kemudian yang sodakoh di sini صدقة. berarti ini adalah kata yang غادر. Yang pertama. غادر. kalau ghodaro di sini kata yang kedua. عالم. Alama ini عالم. bukan alama tapi alama. نام. Ya nam نام. juga ya. Saya rasa kalian tidak akan kesulitan kok ya dalam mengidentifikasi kata-kata sesuai dengan bunyi ujaran yang ditampilkan atau yang ditayangkan melalui video. Apa ada kesulitan? Aman nggih? Bisa semuanya? Aman. Bisa. Bisa. Nah, Ustaz. Aman. baik sekarang setelah kalian mendengarkan beberapa keterangan dari Bapak Guru tadi, ini ada tugas. Namun ya Bapak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok saja. Jadi tugas ini adalah nantinya ya akan kalian kerjakan. Ini gampang ya, hanya mengisi atau melengkapi percakapan yang belum sempurna ini. Ya, nanti Bapak Guru akan sekali lagi menayangkan sebuah video, kalian perhatikan baik-baik untuk bisa kalian mengisi atau menjawab apa namanya percakapan yang belum sempurna ini anak-anak sekalian. Nah, kelompoknya ya Bapak Guru sengaja tidak menulis di sini anak-anak sekalian karena kalian kan kemarin sudah saya bentuk kelompok menjadi 3 ya. Sudah masih ingat atau sudah lupa? Kalau lupa saya ingatkan lagi nih, saya bacakan lagi ya. Untuk kelompok 1 kemarin tuh kan Saudara Mansur, Saudari Emma, Saudari Iswatun. Masih ingat. Akhir ya. Ini kelompok 1. Nanti siapa yang mewakili kelompok 1 untuk membacakan hasil pekerjaannya ya. Kemudian kelompok 2 di sini ada Saudara Dian, ada Saudara Arif, kemudian Saudari Wirianti. Kemudian kelompok 3 ini saya Bapak Guru ini mengingatkan saja kan kemarin sudah dibentuk kelompok toh. Jadi tidak perlu Bapak Guru tulis di sini. Yang ketiga adalah Saudara Saleh, kemudian Saudara Deni dan Saudari Ainil. Ya, Saudari Ainil ada, kayaknya tadi di absen, ketika di absen kayaknya tidak masuk ini ya. Nggak masuk. So, ya. Telat. Oh, telat masuk ya. Baik, silakan kalian duduk bersama anggota kelompoknya, silakan diskusikan setelah kalian mendengar beberapa keterangan dari Bapak Guru ya. Ayo silakan.
galilah Sudah, informasi dari apa yang Bapak Guru sampaikan tadi. Silakan Bapak Guru beri waktu sebentar saja. Karena kalian sudah mahir-mahir, insya Allah tidak butuh waktu yang lama untuk menjawab soal berikut ini. Silakan nanti kelompok 1 ya, yang menyampaikan adalah Saudari Emma. Sudah bangun, Saudari Emma? Sudah. Oh, Masih ya. ngantuk. Kantin Ustaz. Nanti Kita wakili kelompok 1. Jumatan. Cuci muka dulu, cuci muka dulu. Kemudian yang kelompok 2 nanti akan diwakili oleh Saudara Dian. Kelompok 3 nanti silakan diwakili siapa sajalah, kalian bisa memilih anggota kelompoknya masing-masing, atau mungkin yang kelompok 3 bisa diwakili oleh Saudara Solih atau Saudara Denny. Falitafadhol. Saya beri waktu sebentar saja, silakan. Sudah, Ustaz. Belum Bapak Guru menayangkan videonya loh ya, untuk mencocokkan. Tapi kalau misalnya kalian di sini agak kesulitan, ya terpaksa Bapak Guru akan menayangkan videonya. Ini Bapak Guru ini merangsang kalian dulu, sudah paham apa enggak dengan ini gitu loh. Silakan. Kalau ada kesulitan tanyakan pada Bapak Guru ya. Bapak Guru. Memori, Ustaz. Lanjut. Sudah ya? Sudah. Baik, bagus ya. Silakan kelompok 1 tadi yang Bapak Guru tunjuk untuk menjadi presentatornya, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Membaca. Ya, sudah, Ustaz. Sudah. Tafadhol, tafadholi. Lanjut. Memori, Ustaz. Pre-memori, Ustaz. Memori, Ustaz. Ustaz. Baik, kelompok 2. Tafadhol. Pre-memori Ustaz, lanjut. Lanjut. Ya sudah anak-anak sekalian. Rupa-rupanya karena kalian di sini sepertinya ya seperti adzunukum, saya berhusnuzon saja pada kalian sudah bisa mengerti, menangkap, memahami apa yang Bapak Guru sampaikan. Nyatanya adalah tadi buktinya kalian bisa menjawab soal yang Bapak Guru tadi kepada kalian ya. Jadi alhamdulillah anak-anak sekalian, tetap semangat, jangan kendor untuk senantiasa belajar bahasa Arab ini, li'anna lughatul arabiyyah muhimmatun jiddan fi hayatina, anak-anak sekalian ya. Kama qala ahibbul araba li salasin ya, li'anni arabiyyun wal Qur'an arabiyyun wa kalam ahlil jannati arabiyyun. Walaupun hadis ini sedikit diikhtilafkan atau dipermasalahkan, namun paling tidak bisa menjadi bahan motivasi dan spirit bagi kita untuk senantiasa tetap semangat, antusias ya untuk senantiasa belajar bahasa Arab. Sampai di sini, mungkin ada yang perlu dipertanyakan sebelum Bapak Guru ini mengakhiri pelajaran? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik anak-anak sekalian ya. Jadi mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz Mansur. Ya, syukron. Baik, para ustadz-ustadzah, saya akan mencoba memberikan komentar terhadap apa yang sudah dipraktekkan oleh Ustadz Khalik. Ya. Tadi maharoh yang ditekankan adalah istima sama kalam Ustadz ya. Ya. Tes. Ya, ya Ustadz. Ya. Kedengar suara saya? Ya. Ya, maharoh istima dan kalam, dan alhamdulillah menurut pantauan saya pribadi, semuanya sudah tercover dengan baik antara istima dan kalam, ada prakteknya semuanya, dan juga menurut saya ini tampilannya adalah sangat lengkap, yaitu ada videonya, ada lagu-lagunya, bahkan tadi yang saya sempat juga terbawa suasana, yaitu ketika kita disajikan dengan video keluarga tadi ya. Itu sangat bagus sekali karena memancing emosional para siswa untuk mencoba memahami tentang pentingnya keluarga
seorang sosok ayah, ibu dalam keluarga. Sehingga tadi puisi yang paling berharga adalah keluarga, harta yang paling berharga adalah keluarga, dan seterusnya. Dari langkah-langkah yang saya amati tadi, sepertinya semuanya sudah lengkap, mulai dari doa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, inti, sampai pada akhir. Tetapi tadi maaf, sepertinya ada yang kurang, Ustaz, yaitu tidak menyampaikan materi sebelumnya, tidak mengaitkan dengan materi sebelumnya. Bisa kedengar suara saya? Bisa Ustaz. Oke, itu catatan pertama. Sepertinya tadi belum mengaitkan materi sebelumnya dengan materi kali ini, itu satu. Kemudian untuk yang kedua, ini sifatnya bukan kritikan, tapi mungkin sebuah pertanyaan ya. Sebuah pertanyaan bagi saya pribadi, bagi Ustadz dan juga para asatidzah yang ada, untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Apakah kita diskusi sebentar nih? Apakah memang sebaiknya itu memang kita cantumkan full seperti yang ada di RPP, atau memang kita ambil pokok-pokoknya saja? Kalau menurut hemat saya, menyampaikan tujuan pembelajaran, karena tadi yang diambil tujuannya itu adalah mulahadhah dan apa tadi, San? Iltifat ya? Isti'ab. Itu ya. Isti'ab dan mu'arah. Isti'ab. Isti'ab. Nah, mulahadhah dan isti'ab. Itu ya, dua itu yang jadi tujuan pembelajarannya. Maksud saya adalah biar tidak untuk mengurangi dari pikiran atau ya otak siswa itu, karena siswa itu ketika dia melihat tulisan full di layar itu biasanya dia agak sedikit jenuh, terus apalah itu, tidak, kurang menarik. Jadi mungkin kalau masukan saya pribadi dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, kalau memang itu mau ditampilkan di layar, itu mungkin cukup pakai 2 atau 3 slide, bukan slide tapi kalimat atau kata. Tujuan pembelajaran, 1 mulahadhah dalam kurung apa, kemudian isti'ab. Itu menurut hemat saya, Ustaz, mengurangi daripada kejenuhan, atau mungkin biar tidak terlalu banyak yang masuk ke otak anak-anak itu. Ya. Jadi pada intinya dari tampilan Ustadz Kholik ini menurut saya pribadi sangat komplit ya. Dari awal sampai akhir, bahkan sampai komplitnya tadi tidak ada yang berani bilang pre-memori, kecuali yang terakhir. Nggak ada yang berani. Karena Rois ya. Begitu Ustadz Ima bilang pre-memori, baru yang lain ikut-ikut. Jadi kita ikut dari awal sampai akhir. Alhamdulillah ini benar-benar praktek seperti yang ada di kelas sepertinya nih. Pada intinya apresiasi untuk Ustadz Kholik. Mudah-mudahan yang lainnya, khususnya saya, bisa mencontoh dan kita semuanya bisa praktek atau tampil atau menyajikan pembelajaran kepada anak-anak minimal seperti beliau tadi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit menambahkan, Ustadz, terkait dengan yang disampaikan panjenengan. Betul sekali, memang saya tidak mengaitkan dengan materi sebelumnya, dikarenakan saya pun juga kebingungan. Sebab yang saya angkat di sini itu kan ad-darsul awal, materi pertama di kelas 11. Jadi untuk mengaitkan dengan materi sebelumnya ini kan tidak ada, Ustaz. Jadi gitu. Ini materi. Oh iya. Itu maksud saya. Pertama, gitu. okay. Apa? Iya. Mungkin yang lain. Sudah bagus, Ustadz. Mantap. Alhamdulillah, syukron Ustadz Deni. Mungkin Al-Mukarram Al-Ustadz Ibnu Maujud. Ya, terima kasih. Sebelum saya mungkin, alhamdulillah ini Ustazah Rusdiana, saya lihat di layar sudah ada. Mungkin kita beri kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Ustazah Rusdiana. Saya sudah lama ini nggak ketemu Ustazah Rusdiana. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 1 tahun nggih Ustaz nggih. Ya, silakan memberi semangat kepada adik-adik kelas ini. Ustazah Rusdiana selain sebagai guru pamong juga sebagai kakak kelas antum di PGUM, mungkin nanti bisa banyak memberi motivasi, kemudian memberi trik-trik ataupun hal-hal yang terkait dengan PPG, karena beliau alhamdulillah sudah lulus, dan kita mintai tolong untuk membina sebagai guru pamong, berarti kan UM memberi apresiasi dan ustadz-ustadzah bisa nanti belajar ke Ustazah Rusdiana, mungkin nanti bisa offline nanti datang ke Jember dulu ke Ustaz Khalid gitu, bareng-bareng ke Jember nanti, terus barat lagi. Taretan setang dere kan ya Ustaz. Sami-sami Maduranya. Saya kan keturunan Madura juga Ustaz. Oke, silakan Ustazah Rusdiana. Nggih. Nggih. Alhamdulillah untuk penampilan dari Ustadz Khalid ini sudah sangat bagus sekali Ustadz, seperti yang tadi diutarakan oleh Ustadz Mansur, di mana di sini motivasinya juga bisa dengan video itu sudah sangat lengkap sekali. Cuman yang ini tadi mungkin yang terlupakan oleh Ustadz Khalid tentang refleksi di akhir Ustadz. Ya. Mungkin itu saya. Oh ya, pre-memori ya. Nggih. Nggih. Kemudian ini apa namanya yang jadi catatan saya tadi Ustadz, bahwasanya apa namanya untuk ini tadi mungkin di ini RPP-nya ini dijadikan 2 kali pertemuan nggih Ustaz nggih. Sehingga yang tadi untuk submateri ini kan karena submaterinya istima dan kalam nggih. Kalam, iya Ustaz. Nah, untuk kalamnya tadi mungkin sempat kurang disinggung nggih kalamnya, mungkin karena untuk pertemuan kedua atau seperti apa saya kurang paham seperti itu. Jadi kurang mengajak siswa untuk mengajak berkalam seperti itu. Jadi lebih dominan ke istimanya saja. Itu yang menjadi catatan saya. Begini Ustaz, Afwan dulu Ustaz. Saya menyela, ada apa kan Ustaz ya? Sebetulnya saya kan tadi itu kan ingin mempraktekkan toh di akhir itu di tugas akhir maksudnya. Jadi kalamnya itu maunya saya plot di akhir, saya bentuk kelompok. Setelah itu nanti ada yang mempraktekkan. Lah ternyata saya pancing kok sepertinya holas gitu, akhirnya ya sudah itu Ustaz. Afwan. Teman-teman ini gara-gara ini. Iya. Mungkin hanya itu saja yang jadi catatan saya Ustaz. Oke, saya kembalikan ke Ustadz Ibnu. Terima kasih Ustadz. Sekelangkong saya aja. Thank you. Daripada Ustadz. Kita sedikit roaming tadi ya, guys. Apa tadi Ustaz? Oke, terima kasih Ustazah Rusdiana. Sama-sama Ustaz. Ternyata ini ketemu tetangga, Jember dan Madura ini, satunya swasta, satunya negeri. Ustazah mungkin dari saya. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan yang lain, karena intinya kita latihan saja ini, belum ke pembelajaran. Mudah-mudahan saya berharap nanti ketika pembelajaran beneran suasananya lebih cair, artinya sekeniru pembelajarannya, karena yang kita hadapi siswa itu lebih serius, karena kan sekarang itu yang kita hadapi ya teman-teman, kemudian ada yang mungkin ya canda, kemudian lain sebagainya kan, tetapi saya berharap nanti suasana lebih cair. Untuk ketuntasan materinya juga saya yakin karena waktunya lebih panjang, ketika PBL akan lebih baik. Saya hanya mengomentari sedikit tentang mungkin memonopoli media ya, Ustadz Khalid mungkin
menambahkan juga dari yang disampaikan Ustadz Mansur. Jadi ketika kita menampilkan PowerPoint, baik tadi Ustadzah Wirianti juga menyampaikan PowerPoint sudah tadi. Mungkin saya berpesan saja, PowerPoint itu usahakan benar-benar poin. Namanya PowerPoint itu berarti tulisannya itu besar-besar dan isinya poin-poin. Bukan menyampaikan tulisan secara utuh. Umpamanya tujuan pembelajaran itu kita mengcopy dari RPP kita, kemudian kita sampaikan semuanya itu. Nah, akhirnya konsentrasi siswa pasti tidak akan bisa fokus kepada titik-titik tertentu di dalam poin yang kita buat itu. Jadi kalau memang dibuat PPT ingin menyampaikan, ya sampaikan saja. Umpamanya hari ini kita belajar istimak dan kalam. Dengan skenario pembelajaran nanti Pak Guru akan memperdengarkan percakapan tentang istimak. Setelah itu anak-anak Bapak Guru minta untuk mempraktekkan dari apa yang disimak itu dengan temannya. Itu cukup begitu. Jadi menurut saya tidak perlu disampaikan secara detail. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mansur sebetulnya, meskipun beliau bertanya, kemungkinannya beliau mungkin punya pendapat bahwa lebih baik kalau kita buat poinnya saja nanti ketika menyampaikan. Kemudian di tes awal, di pretest itu ya meskipun ini pelajaran pertama, tapi kompetensi tentang apa yang ingin kita sampaikan itu di tes awal mungkin disampaikan dulu. Siapa yang tahu artinya abi? Siapa yang tahu artinya umi? Itu mesti tahu kayaknya. Apa artinya zaujun kan nggak tahu mesti. Jadi yang kira-kira tahu itu untuk oh ternyata berarti saya punya beban setelah ini ya, secara beban kurikulum. Ketika mempretest, oh anak-anak sudah tahu abun, sudah tahu umun, sudah tahu akhi, sudah tahu ukhti. Kemudian apresiasi ya yang diberikan tadi bagus. Ustadz Kholik sampai tadi katanya Ustadz Mansur meneteskan air mata karena mendengar lagu tentang keluarga. Tapi juga bagus mungkin diapresiasi, diapersepsi dengan lagu-lagu yang berkaitan dengan bahasa Arab, mungkin assalamualaikum ya akhi ya ukhti, itu dipenggal di situ. Kemudian kan Ustadz Kholik yang nyanyi sendiri, mungkin anak-anak lebih senang. Pernah nggak dengar lagu assalamualaikum ya akhi ya ukhti? Itu satu sudah, akhi ukhti kena. Abi umi juga nanti bisa dicarikan dengan hal-hal yang sudah terbiasa mereka lafalkan, tapi kadang-kadang mereka lupa untuk mengidentifikasi bahwa itu bahasa Arab dan artinya apa. Itu saja mungkin dari saya. Jadi yang pertama tentang PowerPoint, tolong dibuat tulisannya besar-besar dan yang inti-inti saja yang kelihatan. Menyimak, kemudian membaca, kemudian skenario pembelajarannya apa, itu dibuat kotak-kotak besar gitu aja. Jadi anak, oh bari gini, terus gini, terus gini. Tujuannya ini. Tapi kalau mereka melihat paparan seperti di RPP, kemungkinannya ya tidak bisa mengidentifikasi. Makanya kadang-kadang kita itu sebagai guru ketika menampilkan RPP, ketika menampilkan PowerPoint, maaf, itu kan kita itu kan diberi pilihan. Biasanya ada yang duplikat, ada yang extend. Nah, kadang-kadang apa-apa yang perlu kita baca sendiri itu tidak usah ditampilkan di PowerPoint-nya. Kalau tujuannya banyak, tapi kita butuh untuk mencatat. Nah, catatan itu ada di kolom catatannya PowerPoint itu, tidak usah di semuanya di-share ke siswa. Jadi yang di siswa itu yang besar-besarnya saja. Kalaupun kita butuh untuk tambahan ngomong catatan, ya kita tulis di kertas. Tapi kan sebetulnya fasilitasnya
apa? PowerPoint itu sudah ada. Kita untuk bisa melihat apa yang bisa kita baca tapi tidak bisa dilihat oleh siswa. Tapi intinya pembelajarannya sudah skenarionya berjalan dengan baik. Ustadz Khalid, terima kasih. Menjadi contoh bagi teman-teman. Mudah-mudahan nanti pas benar-benar praktek di lapangan, suasananya lebih cair karena kita menghadapi anak-anak beneran, bukan anak-anak yang sudah komisan. Karena ini kan anak-anaknya ada yang kumisan, terus lucu-lucu gitu. Jadi Anda mungkin nggak bisa konsentrasi. Ini kok anak tapi kok kan lucu nih. Oke, sudah mungkin sukses Ustadz Khalid, terima kasih. Kita menunggu lagi yang lainnya, silahkan.